Ay mesen ketabo mengkesami emak. Ko ita dengan sang anak dokter. Mereka merasa bahagia sekali dengan hadirnya dokter bersama rombongan. Penemuan Homo florensisnya 6 September 2003 di kedalaman 595 cm. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apakah fosil ini merupakan bagian dari atau termasuk dari Homo erectus ataukah Homo sapiens manusia modern? Jadi ini jalan setapak, beneran setapak ternyata, emang cuma muat setapak kaki. Baru nyampe pos 1 masih ada 2 pos lagi, ternyata udah kayak gini. Cantik banget. Nih lihat Wairebo, warisan budaya dunia. Rasanya kayak masuk ke wahana-wahana di taman bermain gitu. Ruteng, inilah kota yang terletak di ketinggian 1.100 meter dan menjadi ibu kota Kabupaten Manggarai. Sejak lama Ruteng tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga salah satu pusat peradaban dunia. Sekarang saya berada di Ruteng, Manggarai Tengah. Kabupaten Manggarai yang cantik ini telah lama menjadi pusat perhatian dunia karena situs arkeologi dan warisan budayanya. Nanti kita jalan-jalan ke sana. Dari Ruteng, saya melanjutkan perjalanan ke Desa Liangbua, sekitar 17,36 km ke arah utara kota Ruteng. Liangbua terletak di Dusun Rampasasa, Desa Liangbua, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Pulau Flores. Tidak banyak yang tahu keberadaan Liangbua, hingga akhirnya tahun 2003, sebuah rahasia pun terungkap. Liangbua menjadi bukti penting sejarah evolusi manusia dengan ditemukannya kerangka manusia purba bertubuh pendek. Keinginan menelusuri dan mengetahui lebih banyak apa yang tersimpan di Liangbua menggeret saya bertemu Cornelis Zaman, penjaga Museum Liangbua. Bapak, selamat pagi. Saya Rati, Pak. Kalau di sini Liangbua tuh maksudnya artinya? Itu liang itu dari bahasa Manggarai, Ya. liang yang artinya gua, Oh iya. gua artinya dingin. Liangbua adalah gua kars yang berumur lebih dari 190.000 tahun. Penemuan secara tidak sengaja berbagai perkakas logam, kendi, perhiasan pada zaman megalitikum menjadi sejarah awal dimulainya penggalian di Liangbua. Penemuannya sejak dari tahun 1965, terus tiap tahun mereka mengadakan penelitian di sini yang kerjasama Indonesia dengan Australia. Terus penemuan Homo florensisnya 6 September 2003 di kedalaman 595 cm ke bawah. Saat digali, teridentifikasi kerangka dari 9 manusia purba dalam keadaan tidak utuh. Akan tetapi hanya satu kerangka yang mendekati bentuk utuh. Kerangka ini terdiri dari tengkorak kepala, rahang, lengan kanan, bahu, panggul, dan kaki. Kerangka setinggi sekitar 115 cm ini diberi nama Liangbua 1 atau disingkat LB1.
LB1 ini kemudian diberi nama ilmiah Homo floresiensis. Berdasarkan lapisan tanah tempat ditemukannya kerangka, diperkirakan Homo floresiensis berusia sekitar 18.000 tahun. Di lapisan tanah yang sama ditemukan juga tulang stegodon atau gajah mungil yang sudah terbakar. Tulang binatang itu kenapa sampai ada bersama manusia? Karena mereka hidup berburu terus makan tulang itu. Tak hanya itu, di sekitar kerangka juga ditemukan perkakas dari batu yang digunakan untuk berburu stegodon. Sejauh ini ditemukan berapa pasang fosil hitungannya jadi? Kalau untuk fosil manusianya ditemukan di sini itu ada 9 fosil manusia. 9 ya? Ya, 1 yang utuh sedangkan yang lain tidak utuh. Kenapa yang lain tidak utuh? Karena diduga ketika mereka mati binatang makan mereka. Binatang, betul. Satu kerangka Homo floresiensis yang hampir utuh ditemukan dalam keadaan sangat rapuh dan belum membatu atau menjadi fosil seutuhnya. Salah satu kemungkinan saat Homo floresiensis mati, tubuhnya jatuh ke dalam kubangan. Kubangan ini menghalangi binatang memakan mayatnya. Tidak jauh dari liang Bua terdapat sebuah desa yang mengaku sebagai keturunan kerangka yang ditemukan di liang Bua. Mereka menganggap Homo floresiensis adalah nenek moyang mereka. Maka disinilah saya, di dusun Rampasasa. Kita dengan sang anak dokter. Ayo nih Rampasasa ko, don beti. Mereka merasa bahagia sekali dengan hadirnya ibu dokter bersama rombongan di tempat ini. Oh, Tua. iya. Iya. Sedang dulu di situ. Ya, jadi Bapak terima kasih, kami sudah disambut, saya sudah disambut dengan baik di sini. Jadi ini saya terima. Pernah nggak ada ceritaannya kenapa tinggi badannya nggak ada yang tinggi sekali gitu? Sejarah itu kau boleh rilis sejarah coa ceram seseho berhubungan salah yang buah aku coa. Sejak tahun 2004 sampai 2013, masyarakat Dusun Rampasasa beberapa kali didatangi kelompok peneliti. Penelitian dilakukan sebagai pembuktian benarkah ada kaitan antara kerangka LB1 dengan masyarakat Rampasasa. Rata-rata postur tubuhnya di sini kan pendek. Betul. Pendek. Akhirnya mereka datang itu hari ada 62 orang itu hari. Terus bawa ke rumah sakit dicek. Dicek apa aja waktu itu? Waktu itu ambil darah. Ambil darah ya. Ambil darah terus ukur tinggi badan. Ukur tinggi badan. Lingkar kepala. Ya, lingkar kepala, tinggi badan. Ukuran gigi. Ya, ukuran gigi. Menurut warga, hasil penelitian saat itu menunjukkan rata-rata tinggi manusia Rampasasa berkisar dari 150 hingga 155 cm. Dengan rata-rata tinggi 150 sampai 155 cm, warga Rampasasa tergolong dalam kategori pikmoid atau perawakan bertubuh mungil. Meskipun kebanyakan warga Rampasasa bertubuh mungil, akan tetapi belum tentu mereka adalah keturunan Homo floresiensis karena belum ada hasil uji DNA yang membuktikan hal ini. Terlepas apakah mereka berkaitan atau tidak dengan Homo floresiensis, saya lebih penasaran dengan penyebab kondisi mungil mereka. Dari sini Sudah modern ya seperti kita. pengaruh kambing campur kah? Di kampung lain sehingga ada yang tinggi, ada yang pendek. Sebelum-sebelumnya mungkin tidak terjadi perkawinan dengan masyarakat di luar Rampasasa ya. Jadi menikahnya sesama tetangga atau mungkin bahkan saudara mungkin nggak? Ya, itu dulu, tapi sekarang karena bertentangan dengan aturan gereja, maka itu tidak diperbolehkan. Untuk mengembangkan keturunan itu seperti itu dulu. Dalam beberapa kondisi, tubuh pendek bisa disebabkan karena faktor genetik. Maka tak heran sistem endogami kerabat ini melestarikan kondisi tubuh mungil penduduknya. Jadi kalau untuk makanan benar-benar hanya yang dari ladang? Iya. Tambahan misalnya ikan atau ayam atau daging tidak?
Kalau mau beli ikan, Ya. ya pergi di retail. Banyak uang ojek, tapi sedikit saja beli di kota itu. Hanya 5.000 rupiah. Iya. 5 ekor. Tapi kesananya Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Rampasasa hanya mengharapkan hasil padi, kebun ubi, dan jagung. Memang ada beberapa kondisinya. Salah satunya biasanya berkaitan dengan pasukan makanan. Makanya tadi saya dari pertama tanya kalau di sini biasanya konsumsinya apa, makan apa biasanya gitu. Dalam ilmu kedokteran, ada beberapa penyebab orang bertubuh kecil. 3 diantaranya adalah faktor genetik, gangguan hormon atau metabolik, dan kurangnya asupan gizi. Dari diskusi dengan tetua adat Rampasasa, kemungkinan penyebab kondisi tubuh yang mungil karena masih adanya perkawinan satu kerabat dan kurangnya asupan gizi. Akan tetapi, ada atau tidak kaitan antara orang Rampasasa dengan kerangka yang ditemukan di liang buah masih belum terjawab.